sahabat sehat, tahukah Anda, siklus haid tidak teratur bisa jadi tanda gangguan kesehatan? Dalam video ini, mari kita sama-sama mengenal gangguan haid. Ada 4 organ yang harus berfungsi dengan baik agar bisa haid teratur. Pertama, yes, your brain. Tepatnya kelenjar hipotalamus dan hipofisis di dalam otak. Hipofisis akan menghasilkan hormon FSH dan LH yang akan masuk ke aliran darah hingga ke indung telur yang akan mengatur perkembangan sel telur. Mulai dari pematangan sel telur, seleksi, hingga terpilihnya satu sel telur yang akan mengalami ovulasi. Ovo apaan tuh tadi? Ovulasi, keluarnya sel telur dari cangkangnya agar bisa dibuahi sperma. Oke, lanjut. Lalu ia menunggu dibuahi sperma. Bila pembuahan tidak terjadi, luruhlah lapisan dalam rahim sebagai darah haid. Artinya, kita perlu rahim dan vagina yang bagus. Tidak ada yang menghalangi keluarnya darah haid, misalnya sumbatan atau yang lainnya. Kamu pasti bertanya-tanya deh, apa sih sebenarnya haid normal? Haid normal itu kita lihat dari tanggal ke tanggal dulu, dimana kamu mulai hari pertama sampai dengan hari pertama bulan berikutnya. Itu sekitar 24 sampai dengan 38 hari. Yang kedua, berapa lama haid itu akan berlangsung? Normalnya minimal 2 hari sampai dengan kurang lebih 8 hari, dimana itu darahnya keluar. Yang ketiga, itu berapa banyaknya darah yang keluar, kurang lebih sekitar 80 cc dalam satu kali siklus haid. Dan yang paling penting adalah selama durante haid kamu tidak boleh nyeri. Kalau misalnya merasakan nyeri-nyeri cramping sedikit, itu masih dianggap normal. Yang dianggap nyeri haid adalah sampai dengan mengganggu aktivitas harian kamu. Help! Help! Gangguan haid dapat kita bagi secara umum dari sering tidaknya haid itu terjadi. Sebut juga dengan frekuensi, yaitu seberapa sering wanita tersebut haid. Disebut jarang kalau memang lebih dari 38 hari sekali baru haid. Disebut sering bila kurang dari 24 hari haid. Ada juga yang disebut juga dengan amenore atau tidak datangnya haid. Bila 3 bulan berturut-turut tidak haid atau lebih dari 6 bulan pada yang haidnya sebelumnya tidak teratur. Bisa juga dinilai dari volume atau lamanya haid, yaitu 80 cc per siklus atau lebih dari 8 hari lamanya haid. Penyebabnya dapat dibagi menjadi PAM dan COIN. PAM itu untuk kelainan-kelainan yang memang ada jaringannya yang membuat perdarahan. Contohnya polip, adenomiosis, leiomyoma, malignancy and hyperplasia. Kemudian COIN itu koagulopati, ovulatory dysfunction, endometrial, iatrogenic, and not otherwise classified. Polip adalah jaringan lapisan dalam rahim yang tumbuh berlebih, mudah berdarah dan membentuk jaringan lunak yang menonjol ke dalam rongga rahim. Seperti kita lihat di gambar yang sebelah kanan, itu adalah jaringan polip ya. Kemudian ada yang disebut dengan adenomiosis, yaitu pertumbuhan lapisan dalam rahim di antara otot-otot rahim. Sehingga selain menyebabkan perdarahan, haid yang banyak juga nyeri. Leiomyoma adalah miom yang sering kita kenal jaringan ikat yang berasal dari otot rahim yang tumbuhnya tidak normal. Kemudian ada M untuk malignancy, yaitu pertumbuhan jaringan tumor ganas yang mudah berdarah. Contohnya cervical cancer atau hiperplasia endometrium, itu pertumbuhan lapisan dalam rahim yang berlebihan dan mudah berdarah. Ada juga koagulopati, yaitu gangguan sistem pembekuan darah yang menyebabkan darah sulit berhenti. Kemudian ada ovulatory dysfunction, yaitu tidak adanya ovulasi, menyebabkan tidak dihasilkannya hormon progesteron sehingga hormon estrogen jadi tidak terlawan. Akibatnya lapisan dalam rahim terus tumbuh sehingga tebal dan rapuh, kemudian mudah berdarah. Selanjutnya, endometrial, yaitu ada masalah pada struktur dan fungsi endometrium yang menyebabkan mudah berdarah atau sulit menghentikan perdarahan. Iatrogenik, yaitu perdarahan yang terjadi karena pengobatan atau prosedur medis tertentu. Kemudian not otherwise classified, yaitu penyebab-penyebab yang kita belum tahu atau tidak bisa diklasifikasikan dengan penyebab-penyebab yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi apa yang dilakukan bila mengalami gangguan haid? Pertama tentunya kita mengenali dulu gangguan haid tersebut. Setelah kita mengenali, maka kita mencari bantuan, yaitu konsul ke dokter ya. Penanganannya bisa dari berbagai lini. Misalnya di kasus pertama bisa dikerjakan oleh dokter umum bila memang ada hal-hal yang perlu
diperiksa oleh dokter spesialis, maka dokter umum tersebut akan merujuk ke rumah sakit rujukan. Yang paling penting adalah mengenali dulu gangguan haid tersebut sehingga penanganannya lebih awal, sehingga hasilnya insya Allah akan lebih baik.